Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nurbini selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertema 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali. Suatu hari Imam Al-Ghazali bertanya kepada santri-santrinya. Yang pertama, apakah yang paling dekat dengan kita? Santri-santrinya menjawab, orang tua, guru, teman. Ya, semuanya itu benar, tetapi yang paling tepat adalah kematian. Pada dasarnya kematian tidak ada yang tahu kapan akan menjemput kita. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kematian ini tidak memandang usia, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat. Siapa saja pasti akan mengalami kematian, baik itu balita, remaja, lansia. Semua pasti akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan ajal mereka. Maka dari itu persiapkanlah amalan yang bisa kita bawa selama di akhirat nanti, dan kita untuk mempersiapkan apa yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Lalu yang kedua adalah apakah yang paling jauh dengan kita? Santri-santrinya menjawab, bulan, matahari, bintang. Ya, pada dasarnya semuanya itu benar dan mereka sangat jauh. Tetapi yang paling jauh adalah masa lalu. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita tidak bisa mengulang masa lalu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Maka dari itu hargailah masa kini untuk lebih baik di masa yang akan datang. Maka dari itu gunakanlah waktu ini sebaik mungkin untuk berbuat hal yang baik, agar kelak kita juga bisa mengambil hikmah dari kebaikan yang bisa kita perbuat, seperti itu. Lalu waktu sebenarnya sangat krusial, waktu itu sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lalu yang ketiga adalah apa yang paling besar di muka bumi ini? Santri-santrinya menjawab, gunung, bukit, matahari. Ya, semuanya besar. Tetapi yang paling besar adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang akan mengendalikan diri kita untuk berbuat buruk. Maka dari itu kendalikanlah hawa nafsu, jangan sampai hawa nafsu mengendalikan diri kita. Apabila hawa nafsu mengendalikan diri kita, maka kehancuran akan menantinya. Jika ingin selamat, maka kendalikanlah nafsumu, dan jika ingin celaka, turutilah nafsumu. Karena nafsu adalah hal yang sangat mendorong untuk berbuat keburukan dan menjauhkan berbuat kebajikan. Maka dari itu kendalikanlah nafsumu agar tidak mengendalikan dirimu. Lalu yang keempat adalah apa yang paling berat di muka bumi ini? Santri-santrinya menjawab, besi. Ya,
besi memang berat, tetapi yang paling berat adalah amanah. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilana wa astaqunna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluma jahula. Sesungguhnya kami telah mengumumkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir untuk mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung semua tidak ingin mendapatkan amanah karena mereka takut tidak bisa menjalankannya. Tetapi manusia dengan sombongnya mereka mengingkari amanat yang sudah diberikan, baik itu amanat dari Allah maupun amanat dari manusia lain. Kita bisa melihat banyak contoh orang-orang yang mengkhianati amanatnya, terutama pejabat-pejabat yang korupsi. Mereka telah berkhianat dari amanat yang rakyat telah berikan kepada mereka. Lalu yang kelima adalah apa yang paling ringan di muka bumi ini? Santri-santrinya menjawab, kapas, debu. Ya, semuanya memang sangat ringan dan sangat-sangat ringan. Tetapi yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Apabila tiang ikut kokoh, maka bangunan itu juga akan kokoh. Dan apabila tiang itu rapuh, maka bangunan itu akan roboh. Sama halnya dengan agama, apabila tiangnya agama yaitu sholat akan kokoh, maka agama itu juga akan kokoh. Dan apabila tiang agama itu rapuh, maka agama itu akan roboh. Maka dari itu marilah kita jaga sholat kita, kita pelihara sholat kita jangan sampai meninggalkan sholat. Lalu yang keenam adalah apa yang paling tajam di dunia ini? Santri-santrinya serentak menjawab pedang. Ya, pedang memang paling tajam di dunia, tapi yang paling benar adalah mulut, lidah. Seperti sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menjaga muslim lainnya dan menjaga lisannya dan tangannya. Dan seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Ala bahwa kita harus menjaga lisan kita karena lisan adalah lebih tajam dari pedang. Maka dari itu apabila kita membicarakan orang lain dan orang lain itu mengetahui, maka sakit hati itu tidak akan sembuh. Maka dari itu jagalah lisan kita dan jagalah ucapan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.